Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Pemeran utama sinetron TMTM ANTV, Alicia Rininta dan lawan mainnya Chris Lauren yang tengah naik daun di industri hiburan tanah air ini, keduanya makin menunjukkan kemesraannya. Keduanya memang berperan sebagai sepasang suami istri dalam sinetron yang tengah naik daun tersebut. Karena tuntutan pekerjaan, Chris Lauren dan Alicia selalu terlihat romantis dan harmonis meski Alicia Rininta memiliki seorang suami dan 2 orang anak. Terkait hal ini, netizen pun dibuat penasaran bagaimana tanggapan Novian yang acap kali melihat istrinya bermesraan dengan pria lain. Terpantau dari akun Instagram @abinanlover, netizen menyinggung masalah kecemburuan saat suami pemeran Kinanti itu membuka sesi pertanyaan. "Papau, kalau istri adegan mesra-mesraan pernah ada rasa cemburu gak sih?" katanya. Secara mengejutkan, Novian mengaku dirinya tidak pernah merasa cemburu jika istrinya tersebut bermesraan dengan Chris Lauren pameran Abimana itu. Tak pelak, popularitas ini membuat Alicia Rininta kebanjiran job sekaligus juga semakin dikelilingi oleh banyak penggemar setianya. Namun selain sosok Alicia Rininta, keluarganya pun tak kalah menjadi perbincangan tersendiri di tengah masyarakat. Misalnya saja sang suami, Novian, yang kerap menjadi sasaran bullying fans garis keras sang istrinya. Tak hanya itu saja, Novian rupanya juga sering mendapatkan pertanyaan soal rasa cemburu kepada Chris Lauren dan lawan mainnya. Hal ini terungkap seperti dalam potongan hasil wawancara Alicia Rininta baru-baru ini. Mulanya Novian membahas banyak yang bertanya apakah dirinya merasa cemburu dengan lawan main Chris Lauren selama ini. Novian memberikan jawaban tegas dan blak-blakan mengaku tak cemburu karena setiap peran membutuhkan bumbu-bumbu keromantisan, sementara Chris Lauren teman akrab yang baik sejak dulu. "Ia bagaikan kakak beradik," tuturnya. Bahkan ia mensepot dan sering meminta sang istri untuk lebih mesra jika dirasa adegan bermesraan itu dianggap kurang greget. "Kalau kurang mesra malah aku suruh lebih mesra lagi," ucapnya. Senin tanggal 21 Maret tahun 2022 kembali akan kita bahas pada ulasan berikut ini. Segala fitnah keji kembali menerpa Abimana. Kali ini, benar-benar menjengkelkan. Semua tentu sudah tahu siapa saja yang berada di balik fitnah keji ini. Kisah TMTM episode 224 sepertinya semakin seru. Entah kenapa, tuan muda seakan tidak pernah berhenti dijadikan korban. Seperti yang terlihat, dalam adegan awal kita akan melihat Anita yang mulai menebarkan teror terhadap adik kandungnya ini. Terlihat Anita mendatangi kantor tuan muda dan ingin bertemu. Abimana yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Anita jadi murka. Bagaimana tidak marah, Anita datang dan dengan entengnya menuduh kalau tuan muda adalah pelaku yang menyebabkan kecelakaan dan menewaskan Natasha. Tidak terima dituduh begitu, tuan muda lantas berdebat sengit dengan Anita dan pada akhirnya dia mengancam akan memenjarakan Reno dan juga Anita. Satu lagi yang membuat tuan muda geram adalah bahwa tuduhan yang dia sampaikan ini berasal dari Kuncoro, ayah Natasha. Semakin runyam saja. Melihat kemarahan tuan muda, Anita bergegas pergi. Otaknya mulai mencari trik baru agar tuduhan palsu yang dia sampaikan tidak menjadi masalah di kemudian hari. Di adegan berikutnya, terlihat Anita sedang berdiskusi dengan Reno.
Mereka bahkan berencana untuk menghabisi Pak Kunchoro sebelum ingatannya kembali pulih. Anita takut jika Kunchoro bisa mengingat semua kejadian, maka harapan mereka menguasai harta kekayaan Pak Kunchoro akan hilang. Mama dan anak ini akhirnya sepakat menghabisi Kunchoro. Sementara itu, tanpa Reno dan Anita sadari, Pak Kunchoro ternyata sudah mengetahui semuanya. Ternyata Anita dan Reno telah mengadu domba dirinya dengan tuan muda. Tidak terima dengan apa yang dilakukan Anita dan Reno terhadapnya, terhadap tuan muda dan juga terhadap Natasha, Pak Kunchoro akhirnya membawa kasus ini ke pihak kepolisian. Di tempat lain, Reno membuang mayat Susi setelah dibunuh oleh anak buahnya. Pada saat itu, Anita mengetahui bahwa Susi dan Pak Andi akan membocorkan rahasianya pada Abimana. Karena takut, Anita menghubungi Reno dan meminta Reno menghabisi nyawa Susi dan juga Pak Andi. Lalu Reno mencari 2 orang bayaran untuk mencari keberadaan Susi dan Pak Andi. Dia meminta preman tersebut menghabisi nyawa keduanya agar Anita bisa tenang dan rahasia tetap aman. Kemudian preman bayaran Reno tersebut mencari keberadaan Susi dan Pak Andi. Namun Pak Andi berhasil kabur ke jurang karena tahu dirinya diikuti. Di sisi lain, anak buah Reno mengejar Susi yang saat itu akan menemui David untuk memberitahu siapa dalangnya. Namun pada saat Susi sedang di perjalanan, dia tertangkap oleh anak buah Reno. Di sana Susi memohon kepada Reno agar mau melepaskan dirinya dan memaafkan kesalahannya. Tetapi Reno tidak bisa menerima itu karena dia juga takut rahasianya akan terbongkar. Kemudian Reno memerintahkan anak buahnya menghabisi nyawa Susi dan membersihkan jejaknya. Sekarang kamu buang jasad wanita ini sejauh mungkin, dan jangan sampai ada satupun barang bukti di sini, kata Reno pada anak buahnya. Dan mayat Susi tersebut dibawa pergi oleh anak buah Reno tanpa meninggalkan jejak pembunuhan. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Yuk, bye-bye.